Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam para penggemar Sobat Bintara dimanapun Anda berada. Masih di Sobat Bintara, suarabintara.com, media pertama mencari kebenaran. Saya Immanuel. Pada kesempatan malam hari ini ingin membawakan sebuah tema yang luar biasa yang berkaitan dengan unsur langsung masyarakat, yakni fenomena yang ada di masyarakat. Nah, kebetulan sebelum menginjak kepada narasumber atau pemateri kita pada malam hari ini, perlu adanya pemahaman bahwa yang sebenarnya seperti pengamen jalanan, fenomena manusia silver, kemudian pedagang kaki lima, dan juga fenomena lain dalam hal yang menyentuh masyarakat hari ini lagi tren juga, apalagi di area masyarakat atau mungkin di kawasan masyarakat kota itu banyak sekali problem seperti itu. Nah, kebetulan pada malam hari ini kita sudah dengan tamu. Di samping sebelah kanan saya ada Bapak Arifin Esos dari Satpol PP atau Pamong Praja Kabupaten Tulungagung. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mas Immanuel. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Iya, hari ini saya terima kasih sudah kedatangan panjenengan di studio kami. Kita ingin membahas sebuah tema yang menarik Pak. Bagaimana upaya penerbitan PKL, pengamen jalanan, dan ODGJ oleh Satpol PP. Nah, sebelumnya Bapak di bidang apa, Pak? Baik, terima kasih Mas Immanuel karena malam hari ini juga sudah mengundang kami Iya. dari Satpol PP Kabupaten Tulungagung, dan sekaligus kami juga mohon maaf Mas Immanuel karena malam hari ini 3 hari yang lalu Pak Kasat masih berada di luar kota, Masih di luar kota. sehingga menugaskan saya selaku Kasih Dalop untuk mewakilinya. Iya. Semoga Pak Kasat bertugas di sana lancar juga, Pak ya. Amin. Iya. Kalau Bapak ini di bidang apa, Pak? Kalau tugasnya saya ada di bidang Tibum Tranmas. Tribun Takmas. Itu tupoksi atau tugas pokoknya seperti apa, Pak? Di bidang Tibum Tranmas ini terkait dengan penertiban Mas, antara lain seperti sampaikan tadi ada penertiban BK5, kemudian gelandangan pengemis, kemudian ada juga yang sampaikan tadi kan ada ODGJ. ODGJ juga. Namun sebenarnya terkait ODGJ kita malah tidak masuk di timnya Mas. Oh malah gitu ya Pak ya. Berarti sudah ada bagian tersendiri dari. Seharusnya seperti itu, tapi mohon maaf masyarakat tahunya Satpol PP. Oke, ya. Kalau secara undang-undang kan Satpol PP itu kan sebagai penegak dari penegakan daripada perda, betul ya Pak ya? Betul, yeah. Ya, selain itu ada tugas pokok seperti apa Pak di Satpol PP itu? Jadi tugas pokok Satpol PP adalah yang pertama tadi disampaikan penegak dan penyelenggara perda. Iya. Kemudian penyelenggara ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Iya, Bapak. Dan ketiga adalah pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Oh, hari ini berarti pemadam kebakaran itu sudah include di Satpol PP ya Pak ya? Di Kabupaten Tulungagung iya, namun ada di beberapa kota yang sudah berdiri sendiri, termasuk kota besar masih di Surabaya itu sudah dinas. Sudah dinas sendiri? Iya, tapi di Tulungagung saat ini masih masuk ke Satpol, merupakan salah satu bidang yang ada di Satpol PP. Oke. Berarti kebetulan Bapak ini bidang yang penertiban, terantip tadi ya Pak ya? Betul, Oke. Kalau boleh tahu personilnya ada berapa Pak di bidangnya panjenengan ini? Di bidang saya kurang lebih ada sekitar 9. 9 itu yang 2 perempuan, yang 7 laki-laki. Laki-laki, oke. Baru kalau nanti pas waktu penertiban baru berkoordinasi dengan bidang yang lain ya Pak ya? Jadi boleh cerita sedikit Mas? Iya, gimana? Monggo. Jadi di Satpol itu ada rekan-rekan yang masuk dalam regu operasional. Oke. Nah, ini ada 3 Mas. Iya. Di Satpol ada Raja Wali 1, Raja Wali 2, Raja Wali 3. Oke. Masing-masing regu Raja Wali ini itu ada sekitar 20 personil. Nah, tapi dari 20 ini nanti ada yang piket-piket di beberapa tempat seperti di Pemda Depan. Oh iya, yang kemudian depan itu. Di Serambi, Pendopo, kemudian ada di Pemda, ada di Regol depan Pendopo maksudnya Mas. Iya, betul. Kemudian ada lagi yang di Bapeda, ada lagi yang di BPKAD, kemudian rumah dinas, sehingga sisanya tinggal sekitar 6 sampai 8 untuk yang operasional. Berarti setelah mungkin menunaikan tugas di bidangnya masing-masing itu, ketika nanti ada penerimaan baru ditugaskan kembali gitu ya Pak ya mungkin. Jadi
ketika ada penertiban, otomatis dari sisa regu yang 6 sampai 8 tadi kita ambil untuk pelaksanaan penertiban. Penertiban. Oke. Satu sisi Pak, kalau di fenomena di Tulungagung itu kan banyak sekali pengamen jalanan Pak. Kalau menurut Bapak itu sebenarnya seperti apa sih Pak untuk penanganannya itu? Jadi gini, Pengalaman Bapak nih. Iya. Nah, di Satpol terkait dengan agenda patroli, termasuk gelandangan pengemis itu kan PPKS Mas ya. PPKS. Iya. Oke. Itu ada di hari Senin, Iya. Kamis, dan Jumat. Oke. Jadi Terjadwal ya Pak ya? terjadwal. Nah, di luar jadwal itu kalau nanti ada aduan masyarakat Dumas ya tetap kita tidak lanjuti. Nah, dari hasil penertiban beberapa puluh kali malah mungkin Mas. Ya. Setelah kita adakan penertiban, kemudian ada yang terjaring, itu kita data. Rata-rata mereka itu malah datang dari luar kota. Dari luar kota ya? Dari luar kota. Oke. Jadi ada yang dari Kediri, ada yang dari Kertosono, ada yang dari Ponorogo, ada yang dari Trenggalek. Kalau di persentase Mas, itu sekitar 78% dari luar kota, yang 20% malah yang dari Tulungagung. Apa sistemnya transmigrasi ya Pak ya? Mungkin ya dari sana ke sini gitu ya, atau urbanisasi gitu ya. Jadi sedikit boleh cerita lagi ini Mas. Iya. Gimana sih sebenarnya? Agak panjang gini. Ya. Dari hasil penertiban itu, setelah kita data, kita tanya terkait dengan hasil mereka per hari, itu bersih dalam satu hari dapat 250 sampai 300 ribu. Bersih. Wow. Jadi menurut pandangan mereka, Tulungagung ini kalau sawah itu subur. Oke, hijau sekali. Jinawi. Tulungagung Mas. Karena daya tarik tersendiri ya. Iya. Dibandingkan kabupaten lain mungkin sangat beda. Sehingga ini merupakan daya tarik dari mereka, mohon maaf yang PPKS tadi. Ketika hari Kamis mereka datang ke sini, Jumatnya mereka keliling. Keliling ya? Keliling, terus ada lagi yang ngetem-ngetem di perempatan-perempatan. Banyak sekali memang, betul-betul. Ya, cukup banyak Mas, tapi ya sampai dengan saat ini solusi yang di kita yang belum ada. Terutama dari pemerintah kabupaten nih ya, yang berperan kan? Ya, jadi kalau terkait PPKS, seharusnya untuk pembinaan kan ada di dinas sosial ini Mas. Dinas sosial ya, tuh. Jadi harus sesuai dengan tupoksinya masing-masing ya Pak iya, ya? Biar kita tidak ada tumpang tindih. Kemudian dinas sosial pembinaannya, tindakannya nanti ya dinas sosial. Dinas sosial. Mau dikirim ke panti rehab atau mau dikirim kemana itu sudah ranahnya dari dinas sosial. Oke, kalau terkait kemarin ada pernah viral itu kan pengemis membawa uang banyak gitu Pak. Apakah memang mayoritas kalau di Tulungagung ada yang sekian itu juga? Jadi seperti saya sampaikan di awal tadi Mas, iya. dari penghasilan Mas, kalau dalam satu hari itu kita buat 200 saja lah. Iya, kali itu bersih. Kali 30 hari sudah berapa? 6 juta. Iya, 6 juta. Pegawai negeri aja seperti saya, mohon maaf, sekitar 4,5 juta. Mereka melebihi pegawai negeri hasilnya itu. Iya. Dan dia juga lebih bebas ya Pak? Iya. Tidak terikat itu. Tidak terikat, mau istirahat boleh. Iya. Jadi dari istirahat mau ngapain juga nggak apa-apa, yang penting menghasil gitu. Belum lagi kalau nanti ada kenaikan trafik, apa kegiatan apa macet ya Pak ya? Iya. Pasti semakin banyak gitu. Otomatis. Kalau satu sisi nih Pak, selain pengemis kan di sini ada juga fenomena manusia silver Pak. Apakah itu juga masuk kategori pengemis Pak? Jadi gini. Gimana itu Pak? Sebetulnya gini Mas, terkait manusia silver sama kondisinya dengan gelandangan yang sampai tadi, pengamen, pengemis. Ketika fenomena manusia silver itu lagi in, iya. Sebetulnya mereka cuma peralihan dari mereka-mereka yang sebelumnya, mohon maaf, mengamen, mengemis. Oh begitu. Alih profesi dan aja. Juga lebih kreatif ya Pak ya? Iya. Oke. Cuma ini mohon maaf, kemarin ketika kita di ngopi bareng itu kan kita juga waktu itu juga didatangkan dari rekan-rekan seniman. Oke. Intinya mereka juga sangat kecewa. Artinya yang dulu-dulu itu terkait manusia silver itu peruntukannya bukan untuk, mohon maaf, meminta-minta di jalan, tapi sekarang sudah beralih fungsi ke itu. Ya memang sih Pak, kalau menurut saya sih manusia silver itu sebagai apresiasi seni ya. Seni kemudian pameran itu biasanya ada seperti itu. Kalau enggak gitu mungkin teman-teman mahasiswa itu Pak buat demo kan pakai manusia silver atau manusia kuning gitu ya. Oke. Kalau lanjut nih Pak, berkaitan dengan fenomena seperti itu, ada juga kan pengamen Pak, jalanan. Nah itu kalau yang mayoritas di Tulungagung pengamennya seperti apa sih Pak? Jadi sama Mas, posisinya kalau yang di jalanan Mas, keliling berarti gini. Iya. Yang keliling itu sebetulnya gini Mas, itu yang salah mohon maaf. Iya. Itu juga toko-toko kalau saya Mas. Karena kalau yang lihat di depan toko, kan mesti ada tulisan
selain hari Jumat, pengamen gratis lah. Akhirnya seperti secara tidak langsung sebagai undangan itu, Mas. Iya. Oh, saya sudah diundang nih Jumat nih. Jumat dari Jumat Berarti saya Jumat dan kesini. Ya. Berarti ini analisa SWOT atau marketingnya bagus ini ya. Iya. Jadi dia mengundang tanpa undangan gitu kira-kira. Seperti itu. Oke, kalau boleh tahu Pak, berarti mayoritas yang keliling maupun yang berada di perempatan itu, mohon maaf ini juga sama ya Pak, kejadiannya sama mungkin daerah lain ke sini gitu? Sama juga. Mas. Jadi yang banyak dari luar kota. Kalau yang dalam kota persentase seperti sampai tadi sekitar 20-30% memang dari warga Tulungagung. Oke. Kalau yang itu Pak, saya pernah itu dengar kayak model yang di Jogja itu loh Pak, ada angklung dan sebagainya. Apakah itu juga masuk kategori seperti itu juga? Iya, sama Mas. Sama jadi juga. Intinya di sini pasalnya adalah setiap orang itu dilarang melakukan kegiatan usaha yang di perempatan, di taman, ya, di fasilitas umum. Itu memang tidak boleh di Perda kita, yaitu Perda nomor 7 tahun 2012. Jadi bentuknya mungkin pengamen, mengemis, terus angklung, manusia silver, kan usaha mereka juga. Oke, karena itu ya ada. Karena mereka memang menghasilkan uang ya, di situ itu ya. Oke. Jadi kategorinya sama, itu adalah PPKS tadi, pemerlu penyandang kesejahteraan sosial. Oke, itu masuk kategori Perda itu tadi ya Pak ya. Perdanya. Oke, berkaitan terkait tugas pokoknya itu tadi ya Pak ya. Kemudian fenomena yang ada di Tulungagung seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang mekanisme penertibannya, seperti apa Pak? Apakah tiba-tiba kita itu tadi setiap hari apa itu tadi sesuai jadwal Bapak atau gimana Pak? Ini yang terkait yang mana? Yang PPKS-nya? Iya PPKS lah. Gitu, Pak. Kalau PPKS seperti yang saya sampaikan tadi Mas, terjadwal. Jadi mulai Senin, Kamis itu biasanya mereka sudah mulai berdatangan, Jumat itu mereka beraksi. Oke. Jadi 1 minggu bisa 3 kali. Nah, di luar ini kalau memang ada masyarakat yang merasa terganggu, misalkan di Perempatan Kemuning, ada yang meminta-minta tidak dikasih, mohon maaf, nginjak kakinya yang dimintai, ya teman mereka akan lapor ke kita. Ya kita meskipun tidak di hari Senin, Kamis, Jumat, ya akan kita tindak lanjuti. Oke, berarti harus ada aduan juga ya Pak? Ya, jadi ada dua agenda, yang satu rutin tadi, yang satu kalau memang ada dumas, ya jam berapapun selama ini kita tindak lanjuti. Langsung langsung tindak lanjuti, kemudian bagaimana penanganannya gitu ya Pak? Ya. Kalau boleh tahu Pak, kayak semacam operasi dan sebagainya itu, apakah memang harus ada semacam pemberitahuan lah ke pemerintah terkait atau mungkin ke siapa Pak sebelum melaksanakan operasi itu? Jadi kita lihat sasarannya Mas. Oke. Kalau terkait dengan PPKS tadi, ya otomatis kita akan berangkat dulu. Nanti hasilnya akan kita kirim ke Dinas Sosial kalau memang hasil penertibannya. Ya. Tapi memang terkadang dari Dinas Sosial juga mengagendakan sendiri terkait dengan operasi ini. Ya kita yang backup. Oh begitu. Jadi memang saling berkolaborasi dan kerjasama juga ya Pak ya? Iya. Oke. Satu sisi Pak, kalau misalnya nih ada yang panjenengan tertibkan, kemudian tidak mau atau ibaratnya melarikan, itu bagaimana Pak? Apakah juga sampai? Iya, jadi gini Mas. Iya. Intinya yang namanya operasi penertiban itu harus memperhatikan satu, keselamatan yang menertibkan, juga keselamatan yang ditertibkan. Oke. Pernah cerita ini Mas ya, kasus di Surabaya ini. Iya, gimana Pak? Waktu itu penertiban PK5, karena mereka tahu pedagang bakso ini Mas, bahwa itu melanggar perda, mereka lari. Lari, anaknya ditaruh di atas rombong. Waduh. Rombongnya terjungkal, anaknya kena kuahnya. Waduh. Nah, akhirnya juga petugasnya yang salah Mas itu. Padahal kita juga enggak apa istilahnya, enggak. Tidak direncanakan juga seperti itu. Artinya cara basa Jawa enggak nguber masak jana dhewe iki. Oke. Tidak mengejar dia. Iya, enggak ngejar dia, tapi karena mereka juga takut. Respon akhirnya juga disidangkan. Yang pertama. Kejadian Tulungagung sama. Manusia silver waktu itu ada di Perempatan Kemuning. Mereka tahu mobil patroli dari jauh, mereka lari masuk ke sungai. Sungai, Pak? Kita enggak ngejar juga itu, Mas. Waduh. Ya untungnya sungainya enggak dalam. Enggak dalam ya? Kalau dalam mungkin juga lain ceritanya. Waduh. Ya sudah, kita lepas. Sampai segitunya ya? Seperti itu. Memang makanya kalau lokasinya di perempatan, kita juga harus hati-hati, karena ketika orang takut, itu tidak akan oleh kanan kiri langsung lari.
Nah, ya lari, ketika mereka lari ada kendaraan yang mungkin cepat, ya otomatis akan terjadi laka. Oke. Nah, itu mungkin lokasinya yang akan disalahkan. Iya, betul sih Pak ya. Ya, Jadi penyebab mungkin juga bisa. bisa. Padahal sebenarnya kita juga bertugas waktu itu. Oke. Kalau Pak berbicara yang PKL tadi Pak, kalau Iya. pengalamannya di Tulungagung seperti apa Pak? Apakah juga sampai segitu parahnya atau mungkin kemarin pernah menertibkan daerah alun-alun juga Pak sebelum? Jadi terkait dengan alun-alun, maksudnya ada perbedaan aturan. Bagaimana Pak? Untuk alun-alun itu sebenarnya sudah ada SK Bupati, tapi nomornya saya lupa. Tapi tahunnya adalah tahun 2005. 2005, udah Intinya lama bahwa ya. terhitung mulai tahun 2005, pedagang yang ada di alun-alun itu direlokasi ke pasar Ngemplak. Ya waktu itu namanya adalah Pujasera. Oh iya, yang sebelah sana itu Pujasera. Baratnya pasar Ngemplak. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya juga tetap keluar dari sana, Mas. Karena memang waktu itu tempat yang ada dengan jumlah pedagang yang ada itu memang tidak imbang, artinya terlalu sempit, sehingga mereka-mereka yang merasa tempatnya tidak cukup untuk berjualan keluar lagi ke jalan-jalan. Nah, terkait yang di jalan-jalan ini adalah perdanya lah perda ini 7 tahun 2012. 12. Yeah. Oke. Kalau yang direlokasi ke GOR itu juga masuk bagian itu Pak atau bukan itu? Itu sebagian dari pedagang alun-alun Mas, bagian. Oh gitu ya. Jadi kemarin kita sudah punya rencana solusi terkait dengan penertiban PK5. Sebelum penertiban kita kemarin sudah melaksanakan rapat dengan Sperindak, dengan UMKM, dengan Dishub, dengan Satpol, termasuk juga Dinas Pariwisata juga. Iya. Nah, rencana kan kemarin mau kita relokasi ke GOR atau ke Pinka. Pinka, ya. Iya. Nah, ternyata setelah kita tanyakan ke pengurus atau paguyuban yang di GOR, sana sudah penuh. Sehingga jalan satunya tetap dialihkan ke atau relokasi ke Pinka. Seperti itu. Berarti memang apa ya, potensinya besar ya Pak, UMKM, pedagang itu kan banyak sekali di Tulungagung ya. Melihat kondisi yang Bapak tadi sampaikan loh Pak ya. Jadi akhir-akhir ini malah lebih banyak PK5 daripada sebelum COVID. Oke. Jadi mereka mohon maaf yang waktu itu di PHK oleh perusahaan-perusahaan banting setir. Beralih Iya. pekerjaannya beralih profesi ke PK5. Oke. Dan juga kayaknya menjanjikan juga Pak. Apalagi kan malam gitu, wah luar biasa ramenya ya Tulungagung ya. Iya. Sampai pagi juga, 24 jam juga ada. Iya. Gitu. Kalau boleh tahu Pak, sebenarnya ada mekanisme khusus nggak untuk misal apa ya, jam buka daripada lapak-lapak itu PKL itu, terutama misal di alun-alun Pak? Yang di alun-alun sejak terbitnya SK Bupati itu sudah tidak boleh sama sekali. Sudah tidak boleh. Ya? Dan setiap hari kita sudah patroli di sana. Pagi 1 kali, siang nanti 1 kali, malam juga tetap patroli kita yang alun-alun. Oke. Kemudian untuk yang PK5 Ayani Barat Ayani Timur, sekitar kurang lebih 1-2 bulan ini juga sudah kita tertibkan. Oh, yang di pinggir jalan itu ya Pak ya? Itu agenda rutinnya hari Senin sama Kamis. Itu juga mengganggu ya Pak, lalu lintas dan parkir ya? Ya, jadi kemarin juga banyak toko-toko soalnya. Mereka-mereka yang berjalan di jalan Mas, itu biasanya satu menempati trotoar, yang kedua adalah bau jalan, yang biasanya bau jalan adalah untuk lokasi lahan parkir. Oke, akhirnya diserobot oleh pedagang. Tapi ya gimana lagi Pak, ini urusan perut juga ya Pak ya? Iya. Ya akhirnya seperti saya sampaikan tadi Mas, seharusnya kalau mereka mau direlokasi ke tempat yang sudah disediakan di Pinka ya masih cukup sana Mas. Iya, itu sepanjang sampai ke selatan pun masih bisa sih ya. Iya. Tapi saya lihat yang selatan sudah sepi, tinggal yang sebelah utara. Jadi untuk yang ke selatan nanti rencananya akan memang terkait apa Mas, kuliner. Kalau tidak ada daya tarik lainnya, ya pasti akan sepi Mas. Oke, cuma jadi, itu saja. Kemarin kita dapat bocoran dari LH itu yang mau yukatkan Pak Joko itu mau ada pembangunan jembatan gantung lagi kalau tidak salah Mas. Yang mungkin agak lebar lagi sehingga itu akan membuat mungkin sana akan lebih ramai lagi. Iya, dan putaran ekonominya semakin tinggi gitu ya Pak ya. Oke, semoga kita doakan semoga lancar ya Pak ya. Rencana itu. Ini yang terakhir nih Pak, kita ingin berbicara terkait tunawisma maupun tadi yang dibilang. Nah, bagaimana pemberdayaannya sih Pak kalau menurut Bapak terkait
orang-orang seperti itu? Solusinya dari Bapak, pemberdayaan seperti apa kira-kira? Jadi kalau terkait dengan solusinya nanti dinsos saja Mas. Dinsos saja? Iya, itu ranahnya sana. Oke. Kalau Satpol kan cuma penertibannya. Cuma mungkin sepintas dapat kami sampaikan Mas. Terakhir ya nih ya. Iya. Ini. Di awal sudah kita sampaikan bahwa ibarat sawah itu Tulungagung adalah termasuk yang paling hijau, subur. Gemah Lipah, Lajinawi. Harapan kami Mas kepada masyarakat, ketika mereka itu meminta-minta di perempatan, ya jangan dikasih lah. Jangan dikasih. Karena satu, kita tidak tahu uang itu untuk apa. Oke. Ya. Coba kita lihat, mereka itu masih muda-muda. Betul. Iya kan Mas? Iya. Masih muda-muda sekali. Di bawah saya atau mungkin atasnya banyak ya. Kita tidak tahu uang itu untuk apa. Apakah tidak lebih baik kalau itu mereka kumpulkan, dikasihkan ke yatim piatu, panti asuhan. Itu mungkin malah bermanfaat. Pahalanya juga jelas saya kira Mas. Iya. Terus yang kedua, kalau mereka itu berdiri di panasan, di perempatan-perempatan itu, tanpa hasil, saya yakin mereka juga akan jerah sendiri. Oke, iya benar-benar. Jadi harapan kami, kesadaran dari masyarakat, mohon maaf, kalau memang sifatnya mau menolong, mau sodakoh, kasihkan aja ke panti asuhan. Ke tempat yang sesuai. Pasti nanti lebih bermanfaat. Mungkin nilainya juga lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kok gitu teman. Oke, siap. Saya pun juga akhirnya kalau melihat potensi penghasilan sekian itu pengen berpindah loh Pak. Iya, enak sekali cuma aja loh. Kita udah banting tulang, Bapak juga sudah ke kantor dan seterusnya, terikat kan juga mereka. Oke, mungkin yang terakhir juga Pak. Pasti ada suka duka nih Pak. Bisa ceritakan suka dukanya menjadi Satpol PP Pak. Jadi suka dukanya banyak Mas. Salah satunya adalah seperti ini. Terkait PK5 misalnya Mas. Iya. Kita bergerak menertibkan, masyarakat banyak yang komplain. Basa Jawane Mas iki. Iya. Wong cuwilik diuber-uber ora mesakne. Oke. Dek iki yang ngopen keluarga ya butuh mangan. Kawul alit soalnya. Tapi kalau kita tidak bergerak, ada lagi yang menyampaikan. Satpol PP gayane apa to jane iki? Tugasnya apa gitu? Wong nek bakul bikin galang kok ditokne ae. Lah, makanya kita juga bingung, Mas. Satu sisi juga salah, satu sisi. Nah, bergerak kita disalahkan, tidak bergerak kita juga disalahkan. Tapi karena itu tugas kita, kita harus tetap bekerja, tetap bergerak sesuai dengan aturan yang ada. Kalau sukanya nih Pak, ada sukanya apa? Kalau sukanya ya di Satpol itu kekompakannya cukup bagus Mas. Rasa persaudaraan juga korsanya ya Pak ya. Korsanya bagus, rasa keluarganya juga cukup bagus, sehingga rasa-rasanya kalau saya secara pribadi Mas ya, kalau beda dari sana kok iman-iman. Karena sudah saya mulai 96 ya Pak ya. Waduh. Tenaga kontrak sampai dengan sekarang tetap bercokol di Satpol PP. Iya. Oke. Siap. Itu mungkin Pak ya, suka dukanya Pak ya? Iya. Ada lagi? Ya tadi Mas, yang perlu digarisbawahi sekali lagi harapan kami, satu lagi bocoran Mas ini ya. Jadi yang di Perda baru, pembaruan dari Perda 7 tahun 2012 ini, di salah satu pasal juga menyampaikan bahwa bagi mereka yang memberikan, sekali lagi mereka yang memberikan uang kepada para, mohon maaf, pengemis gelandangan yang di perempatan juga akan dikenakan pasal. Ini masih belum didok, tapi rancangannya sudah masuk di sana. Itu menjadi efek jera ya? Iya. Jadi sekali lagi sebelum pasal tersebut didok, harapan saya mulai hari ini kalau memang ada saudara-saudara kita yang meminta-minta di perempatan, jangan dikasih. Karena kita tidak tahu uang itu digunakan untuk apa. Lebih baik dikumpulkan, kalau memang sudah cukup bisa diberikan ke yatim piatu, atau bisa diberikan ke panti asuhan dan sebagainya, sehingga manfaatnya akan lebih jelas. Itu Mas. Siap. Terima kasih Bapak Arifin sudah hadir di studio kami. Semoga sukses dalam bertugas. Amin. Dan juga tidak ada kendala yang tadi di dukanya Bapak tadi ya Pak ya. Semoga tetap solid juga dari Satpol PP Kabupaten Tulungagung. Amin. Dan semoga bisa ditambah lah gajinya ya Pak ya. Tadi sampai kalah dengan juga pengemis dan gelandang juga ya Pak ya. Oke, Sobat Bintara, itu tadi perbincangan kita sekilas terkait fenomena yang ada di Tulungagung.
Saya Immanuel pamit undur diri. Jangan lupa follow Instagram kita di @suarabintara dan juga cek di website kita suarabintara.com, media pertama menyuarakan kebenaran. Saya Fikri Onel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.